Baiklah, kita akan mempelajari tentang psikologi keperawatan, ya. Apa itu psikologi atau biopsikologi dan kenapa perlu kita mempelajari mengenai psikologi, apalagi sebagai mahasiswa keperawatan khususnya D3 keperawatan, ya. Oke. Psikologi keperawatan adalah kata psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psiki dan logos. Psiki berarti jiwa, roh, nafas, sedangkan logos berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi psikologi artinya ilmu atau studi yang mempelajari tentang jiwa. Itu dikatakan pada abad ke-16. Sedangkan abad ke-18 mengatakan psikologi juga diartikan sebagai ilmu tentang pikiran. Nah, tujuan psikologi adalah untuk memahami perilaku dan proses mental melalui penelitian dan membangun baik prinsip-prinsip secara umum maupun kasus-kasus tertentu. Psikologi menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Wundt, psikologi mengkaji tentang apa yang kita sebut pengalaman dalam sensasi dan perasaan, pikiran serta kehendak yang bertolak belakang dengan setiap objek pengalaman luar. Sedangkan William berkata bahwa psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental, termasuk fenomena dan kondisi-kondisinya. Fenomena itu bisa seperti perasaan, keinginan, kognisi, pemikiran logis. Sedangkan John, dia mengatakan psikologi merupakan bagian dari ilmu alam yang menekankan perilaku manusia, perbuatan dan ucapannya, baik yang dipelajari maupun yang tidak. Sedangkan Centrock berkata bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Nah, dari ahli-ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan manusia atau individu yang tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Tingkah laku dan perilaku merupakan perwujudan dari adanya kebutuhan. Perilaku manusia merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan seperti pengetahuan, keinginan, kehendak, minat, motivasi, persepsi sikap, dan sebagainya. Manusia berperilaku karena dituntut oleh dorongan. Jadi di sini katakan adalah kalau dapat disimpulkan psikologi itu adalah sesuatu ilmu yang mempelajari tingkah laku atau individu manusia yang dimana tingkah laku itu atau sikap tersebut ya dapat terwujud karena adanya dorongan seseorang sehingga muncullah perilaku-perilaku manusia seperti keinginan, kehendak, minat, motivasi, dan persepsi sikap dan sebagainya. Seperti itu. Sedangkan biopsikologi adalah sebuah cabang ilmu dari ilmu sistem saraf atau persarafan. Biopsikologi merupakan studi ilmiah tentang biologi tingkah laku atau istilah lainnya psikobiologi, behavioral biologi, behavioral neuroscience. Biopsikologi adalah ilmu yang membahas keterkaitan antara aspek biologis dan aspek psikologis yang dalam hal ini secara khusus berobjek pada manusia. Sehingga teori biopsikologi ini sangat erat hubungannya dengan teori psikologis yang kompleks seperti persepsi, emosi, pemikiran, dan ingatan yang diproduksi oleh aktivitas atau berasal dari aktivitas otak. Jadi psikologi ini juga bagian dari, biopsikologi ini juga bagian dari psikologi yang sangat erat hubungannya karena juga dia lebih kompleks mempelajari
persepsi, emosi, pemikiran, dan ingatan. Yang semuanya itu berasal atau diproduksi oleh aktivitas otak manusia. Nah, macam-macam teori psikologi menurut aliran psikoanalisis. Di sini dikatakan menurut Freud adalah sebagian besar perilaku manusia berasal dari proses yang tidak disadari. Yang dimaksud Freud dengan proses yang tidak disadari adalah pemikiran, rasa takut, keinginan-keinginan yang tidak disadari tetapi membawa pengaruh dalam perilakunya. Kita kadang seperti itu ya. Kadang kita tidak sadari pemikiran, rasa takut, keinginan-keinginan. Dan itu sangat mempengaruhi kita punya perilaku seperti itu. Nah itu menurut Freud. Tetapi ada 3 perilaku manusia sebagai hasil interaksi subsistem dalam kepribadian manusia. Yaitu yang pertama adalah ID. Yaitu kebutuhan paling dasar dan merupakan komponen pertama dari kepribadian yang dapat diistilahkan sebagai alam pikiran tidak sadar yang diatur oleh dorongan biologis untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi ID itu adalah kebutuhan dasar manusia yang paling dasar. Contohnya seperti makan, minum, seks, ya. Dan kalau ini tidak terpenuhi segera, maka orang itu bisa menjadi cemas, tegang, ataupun marah. Seperti itu. Contohnya begini. Saat saya merasa haus dan saya tahu tidak ada air di sini atau sumber air saya jauh untuk mau minum. Dan saya melihat di sebelah saya ada air walaupun orang punya. Karena kebutuhan itu mendesak dan kebutuhan dasar, maka saya mengambil air orang itu dan saya minumnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ego. Ego itu adalah bagian dari alam pikiran yang mengarah pada kenyataan, rasional atau realita, dan komponen pembuat keputusan. Nah, contohnya seperti ini. Ego itu dapat menunda kepuasan dan membantu ketegangan ID ya yang ingin memenuhi ID jika keinginannya tidak terpenuhi. Contohnya kayak begini. Saya ingin minum tadi. Terus saya melihat air di sebelah. Walaupun saya sangat butuh itu air, tapi saya berpikir bahwa saya masih mampu mengambil air di sana atau saya menunggu orang mengantarkan saya air. Jadi saya lebih mementingkan bahwa saya lebih menunda dulu keputusan saya. Menunda dulu kepuasan saya. Kalau itu masih bisa ditunda. Nah, itu adalah ID. Ego. Jadi kalau misalnya kamu saat mau makan terus kamu bilang, saya so lapar sekali. Tapi sebentar masih ada pekerjaan saya. Berarti ego kamu bekerja. Ego kamu yang bekerja. Sedangkan kalau kamu bilang, biar Jos ada pekerjaan. Saya tetap makan, pergi makan. Atau saya ambil makanan teman saya karena sudah lapar sekali. Jadi itu yang bekerja adalah ID. Nah, sedangkan super ego merupakan sesuatu yang normatif atau ideal. Super ego dapat dipandang sebagai suara hati, nilai moral, dan budaya. Nah, ini contohnya kayak begini. Contohnya si A ingin sekali mencuri. Padahal ada kesempatan, ada peluang yang bagus untuk mencuri. Tetapi karena super egonya bergerak, dia tahu bahwa itu salah, itu melanggar nilai-nilai moral, itu mencuri itu perbuatan yang tidak baik, suara hatinya berkata jangan, maka dia tidak melakukan hal tersebut atau dia tidak jadi mencuri. Itu yang bekerja adalah super ego. Oke, paham ya? Kemudian ruang lingkup psikologi. Secara sistematis, ruang lingkup kajian psikologi adalah ada 2. Ada umum dan ada khusus. Nah, yang umum, aktivitas-aktivitas psikis yang umum tersebut mencangkup inteligensi, perasaan, kehendak, motif, dan selanjutnya ini disebut sebagai psikologi umum. Sedangkan khusus merupakan cabang yang mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas psikis manusia. Hal-hal khusus yang menyimpang dari hal-hal umum. Tadi kan hal-hal umum adalah ada intelijensi, perasaan, kehendak, motif. Itu yang
secara umum. Psikis aktivitas manusia secara umum itu yang dikaji oleh psikolog, yang dikaji atau dikembangkan atau dicari tahu oleh ilmu psikologi umum. Sedangkan khusus dia lebih ke bagaimana sih pikiran-pikiran atau psikis aktivitas manusia ini yang menyimpang dari hal-hal yang umum di atas. Seperti itu. Nah, psikologi khusus dibedakan menjadi psikologi, pertama adalah psikologi eksperimen. Untuk mempelajari bagaimana orang bereaksi terhadap rangsangan indera, belajar dan mengingat, menjawab secara emosional dan digerakkan untuk bertindak. Nah, jadi kalau psikologi eksperimen itu ini maksudnya biasa kalau dilakukan pengkajian atau meneliti ya. Maka kalau psikologi eksperimen itu berarti bagaimana dia mencari tahu bagaimana orang bereaksi terhadap rangsangan indera, belajar dan mengingat, menjawab secara emosional dan digerakkan untuk bertindak. Sedangkan psikologi perkembangan menguraikan perkembangan. Jadi psikologi perkembangan ini dia ilmunya ya akan menguraikan tentang perkembangan aktivitas psikis manusia. Nah, terbagi menjadi beberapa. Jadi tidak sama. Jadi ada anak, ada pemuda, psikologi orang dewasa atau umum, dan psikologi orang tua. Kemudian psikologi kepribadian menguraikan tentang tipologi atau struktur kepribadian manusia sebagai suatu keseluruhan serta mengenai jenis dan tipe kepribadian manusia. Itu adalah psikologi kepribadian, ya. Jadi dia lebih ke bagaimana manusia itu pribadinya, strukturnya kepribadian manusia secara keseluruhan, kemudian bagaimana mengenai jenis itu maksudnya jenis kelamin boleh, atau tipe-tipe manusia, kepribadian manusia, itu yang diuraikan atau dilakukan penelitian atau pengkajian oleh psikologi kepribadian. Kemudian psikologi sosial, sama ya, menguraikan aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungan dengan situasi-situasi sosial seperti bagaimana situasi berkelompok, bagaimana situasi massa, contohnya seperti di masyarakat, itu dia psikologi ini, sosial ini lebih ke arah menguraikan aktivitas-aktivitas manusia tersebut di kelompok atau di masyarakat. Sedangkan psikologi pendidikan menguraikan dan menyelidiki aktivitas-aktivitas manusia dalam situasi pendidikan atau situasi belajar. Jadi bagaimana atau pengkajian dari psikologi ini bagaimana dia menyelidiki aktivitas manusia dalam situasi pendidikan atau situasi belajar. Psikopatologi menguraikan tentang aktivitas-aktivitas manusia berjiwa abnormal. Ya, ini biasanya seperti gangguan jiwa, gangguan mental, ya. Kemudian psikologi diferensial dan psikodiagnostik menguraikan tentang perbedaan-perbedaan antara individu dalam hal kecakapan, inteligensi, ciri kepribadian dan sebagainya. Jadi kalau psikologi diferensial dan psikodiagnostik ini dia lebih mencari tahu atau mengkaji atau mengurai tentang apa perbedaan-perbedaan antara saya dengan kamu atau antar individu, baik dalam hal kecakapannya, intelijensinya, kepribadiannya saya dengan kamu, dan sebagainya. Seperti itu. Bidang-bidang psikologi, kita lanjut ya. Jadi ada beberapa bidang psikologi di sini seperti psikodiagnostik yang terdiri atas kata psikologi dan diagnostik. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikodiagnostik ini adalah ilmu tentang mencari tahu berbagai potensi atau kemampuan yang dimiliki individu agar dapat memperlakukan individu tersebut sesuai dengan potensinya. Jadi contohnya, saya menggunakan psikodiagnostik ilmu ini atau cabang ini atau bidang dari psikologi ini untuk saya mencari tahu bagaimana potensi kemampuan seseorang atau misalnya kemampuan si A sehingga saya mampu memperlakukan si A sesuai dengan potensi yang saya dapatkan tadi, seperti itu. Kemudian psikologi klinis dan bimbingan psikologi merupakan salah satu cabang dari ilmu psikologi
yang memfokuskan pada penganalisaan dan diagnosa penyakit-penyakit jiwa. Ini tadi ya, mengenai gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu kan ada macam-macam, halusinasi, waham, perilaku kekerasan, dan sebagainya. Nanti kalian akan mempelajarinya. Dan menggunakan psikologi klinis dan bimbingan psikologi. Nah, gitu ya. Psikologi merupakan atau perusahaan atau psikologi industri merupakan usaha dalam hal mempelajari psikologi kepemimpinan, seleksi pegawai, buruh perusahaan, diklat pegawai, perbaikan lingkungan kerja, menyelesaikan kesulitan pegawai dan usaha mempertinggi produksi di tempat kerja itu dilakukan atau bisa menggunakan psikologi perusahaan atau psikologi industri. Jadi psikologi ini adalah ilmu ya yang dipakai untuk mengkaji, menggali sesuatu sesuai dengan cabang-cabangnya tadi atau bidang-bidangnya tadi. Kalau kamu di bidang industri berarti kamu menggunakan psikologi perusahaan atau psikologi industri. Kalau kamu di klinik atau di jiwa atau psikologi jiwa, maka kamu akan menggunakan psikologi klinis. Seperti itu dan seterusnya. Kemudian psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang di dalamnya ada dunia pendidikan, terdiri atas usaha-usaha membantu dalam hal seleksi, penyaluran calon-calon peserta didik, menyelidiki cara-cara pendidikan yang baik, mengusahakan cara-cara evaluasi yang objektif, dan bimbingan penyuluhan pelajaran atau mahasiswa. Jadi seperti di kampus saat ini, kita semua atau dosen atau siapapun ya dapat menggunakan psikologi pendidikan untuk melihat, membantu ya, misalnya masalah-masalah atau mengevaluasi mahasiswa secara objektif, nilai-nilainya seperti bagaimana, kemudian penerimaan mahasiswa baru itu seperti bagaimana, itu menggunakan cabang ilmu psikologi pendidikan seperti itu. Kemudian pengukuran dan uji psikologis. Perbedaan pengukuran dan penilaian adalah kegiatan yang dilakukan terhadap kemampuan dan kemajuan belajar. Sedangkan penilaian adalah aktivitas yang dilakukan terhadap tingkah laku yang bersifat kualitatif ya. Tes psikologis adalah bidang yang ditandai dengan penggunaan contoh perilaku dalam rangka untuk menilai psikologis membangun seperti fungsi kognitif dan emosional tentang individu tertentu. Jadi biasanya kan kalau kita mau daftar apa gitu, apa ya biasanya bikin SIM gitu ya, ada tes psikologi. Nah, seperti contohnya saya akan mengurus IDN dosen. Saya membutuhkan tes psikologi. Nah, tes psikologi ini akan membantu melihat bagaimana kognitif saya, bagaimana emosi saya terhadap penilaian atau tes tersebut. Contohnya begini, kemarin saya tes psikologi itu menjawab pertanyaan sekitar 560 soal. Kalau saya memiliki emosional yang kurang baik, abnormal, maka saya pasti marah, stres, jengkel, marah, mungkin bahkan merobek-robek kertas tersebut. Itulah maksudnya ada gangguan di dalam mental saya. Tetapi jika dia bagus, berarti dia dapat mengerjakannya dengan baik dan hasilnya pun baik. Seperti itu. Tes adalah kegiatan mengamati atau mengumpulkan sampel tingkah laku yang dimiliki individu secara sistematis dan tersandar. Artinya, pada saat tes berlangsung diharapkan data yang diperoleh merupakan representasi dari tingkah laku yang diukur secara keseluruhan. Diharapkan kan kalau dites hasilnya baik nih tingkah lakunya. Contohnya tadi saya jawab 500 lebih pertanyaan, hasilnya kan yang diharapkan saya baik, jiwa saya baik, mental saya baik, seperti itu. Tetapi ada konsekuensi dari pemahaman ini antara lain. Terkadang hasil tes tidak menggambarkan kondisi psikologis individu yang sebenarnya, ya. Apakah dimanipulasi atau memang hasilnya yang tidak sesuai, misalnya diharapkan dia bagus, ternyata dia malahan marah misalnya, menunjukkan perilaku yang tidak normal gitu. Atau misalnya mental yang tidak baik gitu.
Hasil tes sangat dipengaruhi oleh faktor. Yang kedua adalah hasil tes sangat dipengaruhi oleh faktor situasional. Seperti saat saya menjawab, saya ada cemas, saya ada masalah. Tuh. Pasti akan mempengaruhi tes tersebut. Kesehatan juga akan mempengaruhi, lingkungan fisik, ramai, panas, dan sebagainya. Maka saat melakukan tes, perhatikanlah situasi-situasi ini. Jangan sampai dia marah, dia malas melakukan tes itu baru setengah. Dia sudah bilang, capek saya malas. Jangan sampai kita bilang, so tidak normal DP perilaku. Enggak, perhatikan dulu apakah situasinya bagus, apa dia lagi sakit, apa dia lagi cemas, atau lagi ramai, tempatnya panas, tempatnya gitu ya. Berikutnya adalah hasil tes yang diambil pada saat suatu saat belum tentu akan sama jika tes dilakukan lagi pada beberapa waktu kemudian ya. Jadi bisa saja saya dites hari ini, kemudian 2 bulan kemudian dites, bisa saja ada perubahan hasil tes itu. Dari baik bisa ke buruk, buruk bisa ke baik. Karena kenapa? Tergantung situasi dan kondisi yang selama beberapa bulan itu berlangsung. Ada pencetusnya enggak? Ada yang bikin stres enggak? Gitu. Hasil tes belum tentu menggambarkan kondisi psikologis individu dalam segala konteks. Jadi jangan dibaca bahwa semua konteks dirinya dari hasil tes psikologi. Tidak bisa dibaca seperti itu. Jadi psikologi itu adalah tes yang mendukung dari mentalnya yang bisa membuat perubahan juga pada perilakunya. Tapi tidak semua konteks kehidupannya dapat dibaca dari hasil tes psikologi. Gitu ya. Tes psikologi dikenal dengan nama psikotes yang bertujuan untuk mengenali diri dari lebih objektif, menerima kesadaran diri secara objektif, mampu mengemukakan berbagai aspek di dalam dirinya, dan mampu mengelola informasi sebagai dasar pemecahan masalah dan pengambil keputusan. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi sebenarnya tujuan tes psikologi ini atau psikotes ini adalah saya tahu diri saya seperti apa, ya, secara objektif. Saya mampu mengenali diri saya mampu mengelola informasi yang ada dalam diri saya, sehingga saya mampu memecahkan masalah dan saya mampu mengambil keputusan untuk memecahkan masalah tersebut atau menyelesaikan masalah saya tersebut. Seperti itu ya. Kalau contohnya pasien dilakukan psikotes, dia akan seperti tadi ya saya ceritakan bahwa saat melakukan psikotes, saya pas membaca mengerjakan itu saya lebih tahu tentang diri saya. Ternyata diri saya ini baik. Saya bisa memahami diri saya secara objektif seperti apa. Seperti itu. Sehingga saat memang saya memiliki masalah dalam mengerjakan itu, saya mampu memecahkannya. Bahkan saya mengambil keputusan untuk misalnya menyelesaikan masalah itu atau menyelesaikan tugas saya menjawab tadi gitu. Ternyata saya mampu gitu. Tes psikologi menurut Purwanto terdiri dari 2 jenis yaitu optimal performance test, melihat kemampuan optimal individu. Yang kedua adalah typical performance test, memuat perasaan, sikap, minat, dan reaksi-reaksi situasional individu. Tes ini sering disebut sebagai inventory test. Nah, ada beberapa jenis tes psikologi yang bisa digunakan di kalangan praktisi, ya, seperti berikut, ya. Ada tes inteligensi. Ya, tes inteligensi itu untuk mengukur kecakapan umum. Tes inteligensi mengandung 3 aspek kemampuan. Kemampuan untuk memusatkan kepada suatu masalah yang harus dipecahkan, kemampuan melakukan adaptasi terhadap masalah yang dihadapi, dan kemampuan untuk mengadakan kritik baik terhadap masalah maupun terhadap dirinya sendiri, ya. Jadi tes inteligensi ini sangat untuk mengukur kecakapan secara umum, ya. Tadi mulai dari memusatkan kepada satu masalah yang harus dipecahkan, misalnya ada banyak masalah, tapi kita bisa berpusat pada satu masalah yang harus kita pecahkan. Kemudian kita bisa beradaptasi dengan masalah tersebut dan kita bisa mengadakan kritik terhadap masalah tersebut, ya.
sehingga baik terhadap masalah maupun terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah tes kepribadian. Dilakukan untuk mengetahui keadaan jasmani, temperamen, sistem nilai, dan sebagainya. Nah, aspek-aspek yang diukur diantaranya adalah pengenalan diri, kepercayaan diri, hubungan interpersonal, komitmen, optimisme, kemandirian, motivasi, bagaimana beradaptasi, daya tahan terhadap stres, penyesuaian diri, dan sebagainya. Itu disebut dengan tes kepribadian. Kemudian ada tes bakat. Jadi tes-tes ini tes psikologi kayak tadi. Ada 500 pertanyaan, bisa saja terdiri dari tes inteligensi. Ada juga pertanyaan yang menyangkut tes kepribadian. Kemudian ada juga tes bakat. Ya, saya ingat sekali ada beberapa pertanyaan seperti kalau yang tes inteligensi ini ada pertanyaan yang contohnya seperti ini. Kalau ada masalah, apakah kamu akan marah? Nah, kayak gitu, ya. Jadi di sini kan ada dikatakan kemampuan melakukan adaptasi terhadap masalah yang dihadapi. Nah, apakah langsung marah? Apakah cepat marah? Sangat marah? Gitu pertanyaannya. Jadi kalau kita mampu beradaptasi dan mampu memecahkan masalah, maka jawabannya mungkin bisa dipilih bukan sangat marah, marah atau misalnya kalau masalah bisa menyelesaikannya dengan baik misalnya. Kemudian di tes kepribadian itu contohnya adalah apakah Anda percaya dengan diri Anda sendiri? Apakah Anda merasa jelek? Kayak gitu. Itu pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian tes bakat yang ketiga. Hasilnya untuk memprediksi penampilan. Aspek-aspek yang diukur antaranya kemampuan berpikir, bekerja dengan angka, penalaran, visualisasi, kemampuan bahasa, penalaran di bidang mekanik, dan kecakapan respon. Ya, ini biasanya kalau ada tes penerimaan, ya, tes penerimaan pegawai misalnya, ya, ada disebut dengan tes bakat. Harus dites bakatnya, bakatnya apa saja, misalnya bisa nggak berbahasa Inggris, gitu. Kemudian tes minat bisa dilakukan untuk memperkirakan minat individu dalam berbagai bidang pekerjaan, antara lain outdoor mekanik, komputerisasi, keilmiahan, ya, dan lain-lainnya, musik, medis, gitu. Kayak saya, kayak kemarin kita ada tes minat mahasiswa. Minatnya di mana? Oh, saya suka di musik, oh saya suka di olahraga, oh saya suka di ini. Nah, itu adalah tes minat misalnya, seperti itu, ya. Nah, jadi kita sudah mempelajari tadi mengenai psikologi, ya, yang artinya adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku, sikap, jiwa manusia. Jadi psikologi ini adalah bidang yang mempelajari itu. Nah, untuk apa sih kita mempelajari itu? Gitu. Nih dia, hubungannya psikologi dalam keperawatan. Psikologi dan keperawatan saling berhubungan, bahkan sangat erat ya, dibutuhkan dalam praktek keperawatan. Ilmu psikologi ini dapat membantu perawat dalam mengkaji dan memberikan asuhan keperawatan secara terintegrasi dan holistik atau menyeluruh, tidak hanya meliputi kondisi fisik, melainkan juga dari sisi psikologi pasien. Itu penting sekali. Jadi kalau kita seorang perawat mengerti tentang psikologi, maka saat melakukan pengkajian ataupun memberikan asuhan keperawatan, kita bukan cuma berfokus pada fisiknya, tapi kita juga berfokus pada psikologi yang dialami oleh pasien. Orang sakit fisik biasanya juga jiwanya sakit. Cemas kah, marah kah, sedih kah. Maka kita harus mengimbangi saat kita merawat fisiknya, kita rawat juga jiwanya. Sehingga pasien pulang sembuh secara holistik dan keseluruhan, semuanya sembuh gitu. Menurut konsep pengkajian keperawatan yang berdasarkan pada respon bio, psiko, sosial, spiritual, dan kultural ini, psikologi termasuk pada salah satu kajian profesi keperawatan. Perawat juga perlu mengenali kondisi pasien lebih dalam terhadap kondisi fisik,
sosio-spiritual, dan kultural melalui pendekatan psikologi dengan menanamkan rasa percaya kepada pasien. Nah, orang dapat dipercaya oleh orang lain yang bekerja itu adalah pendekatan psikologi. Nanti kita akan kenal, nanti selanjutnya kalian akan belajar namanya membina hubungan saling percaya dengan pasien, terutama di keperawatan jiwa ya. Kalau kamu tidak bisa membina hubungan yang baik dengan pasien, membina hubungan saling percaya, aduh sangat susah sekali merawat orang jiwa. Tapi kalau dia sudah percaya sama kita, maka dengan gampang kita akan menggali perasaannya, menggali hal-hal yang mungkin orang lain tidak ketahui, kita dapat ketahui, sehingga perawatannya itu holistik seluruhnya. Benar-benar kita tahu apa yang harus kita lakukan ke pasien. Perawat mengkaji kondisi pasien dari segi psikologis untuk menjadi dasar hubungan terapeutik dan komunikasi efektif dengan menerapkan ilmu psikologi dalam keperawatan. Perawat menjadi lebih sensitif untuk terbuka dan memahami perasaan pasien ketika sakit. Sumber-sumber penguatan bagi pasien, keinginan pasien lebih dalam, harapan, dan lainnya. Ini gunanya ilmu psikologi. Kalau dia bisa terbuka, kita bisa memahami perasaannya, maka hal ini akan membuat pasien bisa lebih leluasa menceritakan apa yang dia alami. Sehingga keinginan pasien untuk sembuh lebih dalam, harapan hidupnya lebih baik, karena dia mampu menceritakan dan percaya kepada kita karena kita menggunakan ilmu psikologi untuk pendekatan pada pasien gitu. Psikologi dalam keperawatan tidak hanya diterapkan pada pasien saja, namun juga pada keluarga, rekan perawat, juga kolaboratif dengan tenaga medis lain. Penting juga psikologi digunakan untuk beragam konteks di dunia keperawatan, untuk memberikan pelayanan yang holistik dan berkualitas. Menitik beratkan pada kepuasan pasien secara fisik dan psikologi selama menerima perawatan dalam suatu rumah sakit. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi semuanya dirawat, fisiknya, psikologinya. Dan juga bukan diterapkan ke pasien saja. Tadi ke keluarga bisa, ya. Kan tidak semua orang kayak anak contohnya. Itu harus menggunakan pendekatan psikologi berbeda dengan ke orang tua. Gitu. Sama dengan kalian di komunitas, bagaimana kalian bisa dipercaya oleh oleh pasien, masyarakat di komunitas kalau kalian tidak menggunakan pendekatan psikologi ke mereka. Begitu juga rekan perawat ataupun dokter dan sebagainya yang kita ajak kerjasama. Jadi kita membutuhkan psikologi, ilmu psikologi tadi ini. Kan ilmu psikologi tadi mengkaji. Kita cari tahu dulu nih maunya orang ini apa, bagaimana posisinya, bagaimana sikapnya, bagaimana karakteristiknya, pemarah, pendendam, cengeng. Nah, kalau kita sudah paham itu, maka kita tahu mendekatinya. Jangan sapu rata, orang suka marah, "Selamat pagi, Pak." Atau "Selamat pagi, Pak, bagaimana keadaannya?" Ya dia marah balik ya. Jadi harus tahu caranya. Sehingga ilmu psikologi itu penting sekali kita ketahui. Penggunaan psikologi dalam keperawatan dalam lingkup lain seperti keluarga juga perlu diperhatikan. Pada keluarga, psikologi digunakan dalam mengkaji situasi keluarga terhadap respon anggota keluarga yang sakit, peran keluarga, masalah keluarga yang menyertai, kondisi perekonomiannya, dan lain sebagainya. Sudah saya jelaskan juga tadi ya. Jadi ilmu psikologi inilah yang kita gunakan untuk menjalin kedekatan kepada keluarga sehingga kita mengetahui bagaimana responnya, bagaimana perannya, apakah dijalani itu peran keluarga. Ada peran ayah, peran ibu, peran anak, dan sebagainya. Hal ini bisa menjadi dasar penguat atau memberikan solusi dan semangat pada pasien untuk lebih berjuang lagi dengan kondisi sakitnya. Proses ini dilakukan dengan pendekatan psikologi dari hati ke hati oleh perawat. Saya rasa sudah jelas tadi ya. Jadi penting sekali psikologi ini untuk kita. Sehingga seorang perawat tahu menempatkan diri antara pasien satu dengan pasien yang satu, keluarga yang satu dengan yang satu, bergaul dengan teman sejawat itu kita harus memahaminya ya. Dan kita menggunakan apa? Tadi itu pendekatan psikologi. Psikologi dalam hubungan teman sejawat. Ya ini sudah saya jelaskan tadi ya sama.
Ya, terciptanya budaya kerja yang baik kalau kita benar-benar bisa menerapkan ilmu psikologi ini. Kemudian selain itu psikologi juga digunakan dalam eh, interaksi dengan tenaga kesehatan lain, kolaborasi treatment dengan tujuan yang baik untuk pasien. Ini kalau kita menggunakan pendekatan psikologi yang baik dengan tenaga keperawatan yang lain, misalnya dokter atau tim medis lainnya, misalnya laboratorium, untuk kebaikan pasien, jika kita berkomunikasi dengan baik, terbina hubungan yang baik, maka pasien pun akan mendapatkan perawatan yang baik dari hasil kita berkolaborasi. Nah, peran psikologi keperawatan. Apa sih peran psikologi keperawatan? Itu tadi terjalinnya hubungan interpersonal yang baik, komunikasi yang baik antara perawat dan klien, tadi perawat dengan perawat atau perawat dengan kolaboratif lainnya, ya, menumbuhkan rasa saling percaya antara pasien dengan perawat, dan yang lainnya tadi yang sudah dijelaskan bahwa bisa juga dengan keluarga, bisa juga dengan teman sejawat, ya. Kemudian terakhir adalah memberikan motivasi kepada klien. Itu tujuan yang sangat penting. Kita merawat, kita berikan motivasi, kita dekat, sembuhnya seperti apa, itu yang diharapkan. Sehingga pasien pulang sehat fisiknya, sehat jasmani, rohani, jiwanya pun sehat. Seperti itu. Baik, akan ada kuis, nanti kuis akan disampaikan kembali. Di situ ada jelaskan menurut pendapat Anda mengenai psikologi dan apa pentingnya untuk mempelajari psikologi. Kemudian yang kedua, apa manfaat seseorang mahasiswa atau perawat mengetahui mengenai psikologi. Sangat jelas ya tadi saya jelaskan ya, baik dari awal sampai di akhir. Jika Anda menyimak, maka kuis ini akan dijawab. Jadi ini menurut pendapat Anda, ya. Jadi jangan cari lagi. Jadi apa yang tadi sudah didengar, coba dituangkan. Seperti itu. Oke, thank you. Kita sudah belajar tentang psikologi keperawatan, definisi dan bagaimana hubungannya dengan keperawatan hari ini. Semoga pembelajaran ini berguna untuk kalian, untuk yang mendengarkan dan yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.